pagi untuk kita semua. Oke, apa kabarnya hari ini? Iya, Miss harap semua hari ini kabarnya baik ya. Oke, baik, kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Jadi materi kita hari ini adalah perbandingan. Nah, adik-adik, dari judulnya saja sudah bisa kita tebak ya kan, bahwa materi kita hari ini kita akan membahas tentang membandingkan. Oke, langsung saja. Jadi, perbandingan itu adalah membandingkan dua objek atau besaran. Nah, Miss mau tanya nih, semua masih ingat nggak apa pengertian besaran? Iya, jadi besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Nah, contohnya seperti apa, Miss? Contohnya bisa dalam bentuk panjang, berat, waktu, dan banyak lagi sebagainya. Sebenarnya pun perbandingan dan membandingkan ini sering sekali kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya enggak? Iya kan? Pasti iya dong. Contohnya bagaimana, Miss? Nah, contoh kecilnya seperti ini. Misalnya si Tony dan si Adi hari ini saling bertanya nih tentang uang saku yang diberikan mama dari rumah. Misalnya si Adi mendapat uang saku 3.000, lalu si Tony mendapat uang saku 5.000. Ternyata keluarlah ucapan dari si Adi bahwa Tony, ternyata uang jajanmu lebih banyak dari uang jajanku. Sehingga dengan perbandingan banyaknya membandingkan banyaknya uang jajan ini, kita sudah termasuk mengaplikasikan materi perbandingan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, banyak hal ya adik-adik yang bisa kita lakukan perbandingan di lingkungan sekitar kita. Nah, apa yang tidak boleh perbandingan apa yang tidak boleh kita lakukan, Miss? Nah, satu ya pesan Miss, kita tidak boleh membandingkan hidup kita dengan orang lain. Oke, itu sudah di luar konteks dari materi kita hari ini. Oke, nah di materi ini juga kita akan belajar bagaimana cara menyatakan perbandingan. Nah, ada 3 cara dalam menyatakan perbandingan. Yang pertama, menggunakan tanda titik dua atau tanda bagi. Nanti bentuknya jadi A titik 2B, atau kita baca A banding B. Lalu yang kedua, menggunakan pecahan, jadi A per B, kita baca nanti jadi A banding B. Atau yang ketiga bisa langsung menggunakan kata banding, jadi A banding B. Oke, lanjut. Nah, jadi ketika kita nanti menemukan soal-soal dalam bentuk perbandingan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, hasil dari perbandingan itu harus kita tuliskan dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, lalu yang kedua, soal-soal perbandingan ini juga bisa melatih ketelitian kita. Nah, di sini banyak selalu yang keliru ketika menemukan hal yang seperti ini. Contoh nih, perbandingan A terhadap B dan perbandingan B terhadap A. Nah, perbandingan A terhadap B itu akan selalu berbeda dengan perbandingan B terhadap A. Oke, langsung saja kita ke contoh. Nah, di sini ada contoh, diketahui panjang pita Ruth adalah 35 cm. Nah, sedangkan panjang pita Elizabeth adalah 49 cm. Nah, tentukan perbandingan panjang pita Ruth terhadap panjang pita Elizabeth, lalu tentukan perbandingan panjang pita Elizabeth terhadap panjang pita Ruth. Nah, kalau misalkan pita Ruth ini kita anggap sebagai A dan pita Elizabeth ini kita anggap sebagai B, maka pernyataan yang pertama ini sama dengan yang di sini ya, perbandingan A terhadap B atau perbandingan pita Ruth terhadap panjang pita Elizabeth. Nah, mari kita buktikan apakah pernyataan ini benar berbeda atau sama. Oke. Jadi yang pertama yang diketahui adalah pita Ruth. Nah, pita Ruth berbanding dengan pita Elizabeth. Maka bentuk perbandingannya kita tuliskan dalam bentuk pecahan. Ruth per Elizabeth. Lalu kita tuliskan berapa pita Ruth? Ya, 35. Lalu pita Elizabeth 49. Nah, di sini adalah hasil dari perbandingan Ruth dan Elizabeth. Maka di sini yang perlu kita perhatikan bahwa hasilnya ini selama masih kita bisa sederhanakan, maka harus kita tuliskan dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, sederhananya kita cari pembagi terbesar yang mana bisa membagi 35 dan 49. Berapa, Miss? Iya. Jawabannya adalah 7. Jadi 35 kita bagi dengan 7, 5. 49 kita bagi dengan 7, dapatnya 7. Sehingga perbandingan pita Ruth terhadap Elizabeth adalah 5 banding 7. Nah, oke. Kita lanjut bagaimana dengan perbandingan pita Elizabeth terhadap pita Ruth. Nah, oke, jadi kita tuliskan tetap dalam bentuk pecahan Elizabeth per Ruth atau Elizabeth banding Ruth. Oke, lalu tuliskan berapa panjang pita Elizabeth, 49, dan Ruth 35. Lalu kita cari pembagi terbesarnya, ya sama-sama 7. Oke, jadi 49 dibagi 7 adalah 7 dan 35 dibagi 7 adalah 5. Sehingga perbandingan pita Elizabeth terhadap panjang pita Ruth adalah 7 berbanding 5. Nah, dari hasil ini mari kita lihat untuk membuktikan pernyataannya ini. Ternyata perbandingan panjang pita Ruth terhadap Elizabeth atau perbandingan A terhadap B adalah 5 banding 7. Sedangkan perbandingan pita Elizabeth terhadap pita Ruth adalah 7 banding 5. Nah, adik-adik kita bisa lihat hasilnya sama atau beda. Iya, hasilnya berbeda. Oke, jadi bisa kita buktikan bahwa yang benar pernyataan ini adalah perbandingan A terhadap B berbeda dengan perbandingan B terhadap A. Oke, bisa sampai di situ ya. Oke, kita lanjut. Nah, jenis perbandingan.
Jadi perbandingan ini ada dua jenis ya. Nah, yang pertama perbandingan senilai dan yang kedua ada perbandingan berbalik nilai. Bagaimana yang senilai? Oke, jadi yang senilai adalah ketika salah satu besaran dalam perbandingan itu membesar, maka besaran yang lainnya juga akan semakin membesar. Lalu dituliskan dalam bentuk rumus A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Bagaimana dengan berbalik nilai, Miss? Oke, berbalik nilai berarti kebalikan dari yang senilai. Jadi ketika salah satu besaran semakin membesar, maka besaran yang lainnya akan mengecil dengan rumus A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Jadi, untuk lebih paham, mari kita lihat studi kasus yang berikut ini. Nah, di sini ada studi kasus yang pertama. Jadi, ini nanti akan membantu kita untuk membedakan bagaimana sih contoh perbandingan yang senilai dan tidak senilai ini, oke? Jadi diketahui di suatu pabrik roti, sebuah mesin dapat membungkus 100 roti dalam waktu 5 hari. Nah, pertanyaannya, ini merupakan perbandingan senilai atau berbalik nilai? Ayo, mari kita gunakan pikiran kita secara logika, oke? Jadi kita lihat dulu dalam kasus ini ada besaran apa aja supaya bisa kita tentukan membesarkah besaran ini atau mengecil. Ayo, besaran apa aja yang ada? Iya. Jadi di sini ada dua besaran. Yang pertama 100 bungkus roti dan waktu pembuatan dalam 5 menit. Nah, oke, mari kita lihat. Ketika mengemas 100 bungkus roti, waktu yang dibutuhkan adalah 5 menit. Berarti besaran berupa bungkus roti dan waktu 5 menit. Nah, yang pertama kita lihat apa yang terjadi ketika besaran yang pertama dalam bungkus roti ini membesar. Apa yang terjadi dengan besaran kedua? Apakah waktu yang dibutuhkan untuk mengemasnya lebih banyak atau lebih sedikit? Nah, misalnya yang tadinya 100 bungkus roti, sekarang yang mau dikemas 150 bungkus roti. Nah, kira-kira kalau kita pikir secara logika, waktu yang dibutuhkan akan lebih banyak atau lebih sedikit? Ayo. Iya, jadi secara logika waktu yang dibutuhkan pasti akan lebih banyak ya. Jadi ketika salah satu besaran membesar, maka besaran lain juga di sini ikut membesar. Nah, dari pengertiannya ini merupakan perbandingan apa? Ayo. Iya, jadi kasus yang pertama ini merupakan perbandingan yang senilai. Oke, kita lanjut. Mari kita pikirkan secara logika ya. Ketika ada sebuah pekerjaan yang tadinya dikerjakan 2 orang selesai dalam 12 hari, namun kita tambah pekerjanya, apakah penyelesaian tetap 12 hari? Ya nggak mungkin dong, ya kan? Rugi dong si kakek yang mempekerjakan orang tadi kalau tetap selesai dalam 12 hari. Kalau tetap 12 hari, ngapain orangnya ditambah misalnya, ya kan? Oke, jadi dari situ adik-adik kita bisa langsung pikirkan secara logika kita. Kalau orangnya ini kita tambah, tukangnya kita tambah, otomatis pekerjaan itu akan lebih cepat selesai, kan? Iya dong, pekerjaan yang dilakukan secara beramai-ramai pasti akan lebih cepat daripada hanya 2 orang. Jadi, apa Miss kesimpulannya yang bisa kita ambil? Ketika besaran dalam bentuk tukang ini, kita semakin besar, kita berbesar, yaitu 6 orang tadi, maka ternyata besaran yang lainnya yang dalam wujud waktu, dia akan semakin mengecil. Kita katakanlah misalnya jadi selesai dalam 8 hari. Artinya, di sini salah satu besarannya membesar, sementara besaran yang lainnya mengecil. Nah, maka dari itu, studi kasus yang kedua ini termasuk perbandingan apa, yo? Iya, jadi studi kasus yang kedua ini termasuk dalam perbandingan berbalik nilai. Sepertinya ini sudah semakin paham ini ya. Oke, kita lanjut supaya lebih mantap lagi. Iya, jadi ada studi kasus yang terakhir, yaitu diketahui sebuah peternakan terdapat 6 ekor kambing, di mana 6 ekor kambing ini menghabiskan stok pakan dalam waktu 10 hari. Katakanlah pakannya ini misalnya rumput lah ya. Kambing biasa makan rumput ya kan? Oke. Jadi sama seperti yang tadi, lihat besarannya apa yang bisa kita ukur di sini. Jadi yang pertama ada 6 ekor kambing. Nah, yang kedua ada waktu 10 hari. Oke? Jadi kita lihat apa yang terjadi dari di antara dua besaran ini. Oke? Jadi katanya 6 ekor kambing menghabiskan stok pakan 10 hari. Kita coba ya. Bagaimana kalau kambingnya ini bertambah 2, misalnya kambingnya jadi 8. Apa yang terjadi dengan waktu penghabisan stok pakan ini? Ayo, berpikir lagi secara logika seperti yang tadi. Secara logika, makanan ini atau pakan tadi pasti akan semakin cepat habis. Artinya, ketika besaran yang berupa 6 ekor kambing ini kita tambah menjadi 8, maka besaran dalam waktu 10 hari tadi dia akan mengecil jadi 8 hari misalnya. Maka ketika satu besaran ini membesar, besaran lainnya mengecil. Lalu bagaimana Miss kalau yang 6 ekor kambing ini yang berkurang? Apa yang terjadi dengan waktunya? Jadi kalau dibalik ya, jadi bagaimana? Ya sama saja, ketika 6 ekor kambing tadi berubah misalnya, contoh nih kambingnya mati 2, jadi tinggal 4 ekor kambing. Apa yang terjadi dengan stok pakan itu?
ya otomatis stok pakannya kan semakin lama habisnya. Sama saja artinya satu besarannya mengecil, satu besarannya membesar. Oke, bisa dimengerti? Nah, jadi adik-adik, studi kasus yang ketiga ini termasuk apa? Ayo. Iya, jadi studi kasus yang ketiga ini termasuk dalam perbandingan berbalik nilai. Oke? Iya, jadi semua udah bisa kan membedakan yang mana perbandingan senilai dan berbalik nilai? Iya, bagus kalau sudah bisa. Oke, kita akan lanjut bagaimana cara menyelesaikan soal-soal perbandingan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai soal yang sudah kita tentukan tadi, apakah dia perbandingan senilai atau berbalik nilai. Nah, kalau kasus yang ini tadi, masih ingat kan kalau ini merupakan perbandingan yang perbandingan yang senilai. Nah, untuk mengerjakan yang seperti ini adik-adik, kita lihat besaran apa yang diketahui. Nah, besaran yang diketahui adalah bungkus roti dan waktu pembuatan roti, ya kan? Nah, bagaimana mempermudah kita mengerjakan ini? Yaitu kita bisa gunakan tabel seperti yang di sini. Dalam tabel ini kita buat dua kolom karena dua besaran yang diketahui kan. Kita masukkan kolom besaran yang pertama yaitu roti dan besaran yang kedua yaitu waktu. Nah, lalu kita tuliskan berapa roti yang diketahui dan berapa waktu yang diperlukan. Lalu ketika 200 bungkus roti berapa waktu yang diperlukan. Nah, ini yang mau kita cari. Yang mau kita cari ini bisa kita tuliskan tanda tanya di sini atau kita misalkan aja dia sebagai variabel X, oke? Nah, lalu ini tadi kan perbandingan senilai. Nah, maka kita gunakan rumus perbandingan senilai, yaitu A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Nah, dari rumus ini bisa kita bentuk persamaan untuk memperoleh nanti berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk membungkus 200 roti. Nah, atau yang tadi kita misalkan sebagai variabel X. Nah, ketika sudah kita peroleh persamaan seperti ini, tinggal kita kali silang. 100 kita kalikan ke X dan 200 kita kalikan ke 5, oke? Nah, 100 dikali X jadi 100X. Nah, 200 dikali 5 jadi 1000. Nah, ingat kita tadi mau mencari waktu untuk mengemas bungkus roti yang kita misalkan sebagai X, maka kita fokuskan bagaimana angka yang di depan X ini supaya habis, ya. Jadi, tentunya kita harus bagikan kiri dan kanan ini dengan angka yang ada di depan X, yaitu angka 100. Maka 100 dibagi X tinggallah X dan 1000 dibagi X tinggallah 10, sehingga X adalah 10. Berarti ini artinya waktu yang dibutuhkan untuk membungkus 200 bungkus roti adalah 10 menit. Gampang kan? Iya dong. Oke. Sampai sini mengerti? Iya, bagus. Oke. Kita lanjut yang kedua untuk dalam pemahaman kita tentang perbandingan ini. Nah, kalau yang ini tadi adalah perbandingan berbalik nilai. Dengan cara yang sama, kita gunakan tabel untuk mempermudah kita membentuk persamaannya. Oke? Jadi dalam tabel itu kita masukkan besarannya. Di sini yang diketahui adalah jumlah tukang dan waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaannya. Ketika tukangnya berjumlah 2 orang, maka waktu pengerjaannya selesai dalam 12 hari. Nah, lalu apalagi yang diketahui? Berapa jumlah tukang ketika pengerjaannya harus selesai dalam 4 hari. Nah, berarti dalam jumlah tukang ini kita simbolkan saja sebagai variabel X. Oke? Nah, kita masuk ke rumus atau persamaan dari perbandingan berbalik nilai, yaitu A per B2 sama dengan A2 per B1. Nah, di sini ada sedikit berbeda ya dari perbandingan berbalik nilai tadi, karena namanya juga sudah berbalik nilai ya kan, pasti berbeda dengan yang senilai. Jadi inilah bedanya di sini. Yang tadi di sini B1, di sini B2, jadinya dibalik. Jadi B2, B1. Oke? Tinggal kita masukkan angkanya sehingga kita peroleh persamaannya 2 per 4 sama dengan 12 per X. Nah, di sini juga di perbandingan senilai ini dia dalam perbandingan berbalik nilai ini juga cara menghitungnya tidak sama dengan yang senilai ya adik-adik. Kalau yang senilai tadi ini kita kali silang, sedangkan yang berbalik nilai ini kita kalikan dengan yang sejajar dengannya. Sejajar ya, sehingga kita peroleh 4 dikali X adalah 4X, 2 dikali 12 adalah 24. Ingat, kita mau mencari nilai X, maka kita habiskan angka yang depan X, sehingga 4X dibagi 4 tinggallah X, dan 24 dibagi 4 tinggallah 6. Jadi, pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 4 hari adalah sebanyak 6 orang tukang. Oke? Bisa? Oke, jadi kita coba sekali lagi ya. Oke, kita coba sekali lagi. Nah, ini di studi kasus yang ketiga tadi, berbalik nilai. Oke? Jadi di sebuah peternakan, langsung saja. Jadi di studi kasus yang ketiga ini, langsung saja kita buat seperti tabel yang sebelumnya ya.
di mana di sebuah peternakan yang terdapat 6 ekor jumlah kambing akan menghabiskan stok pakan 10 hari. Bagaimana jika kambingnya jadi 15? Berapa lama stok pakan akan habis? Ya, stok pakan yang akan habis kita simbolkan dengan X. Langsung saja kita bentuk persamaannya, maka kita peroleh persamaannya jadi 6 per X sama dengan 10 per 15. Maka kita perolehlah 6 dikali 10, 60, X dikali 15, 15X. Maka kita habiskan angka yang di depan X, jadi 60 dibagi 15, 4, 15X dibagi 15, tinggallah X. Maka X adalah 4. Ya, jadi jumlah kambing yang bertambah menjadi 15 ekor akan menghabiskan stok pakan selama 4 hari. Oke, paham? Oke. Jadi di sini Miss ada berikan 2 latihan soal untuk kalian. Jadi tolong dikerjakan sebaik mungkin dan semampunya, oke? Jika ada yang membingungkan, boleh ditanya untuk di pertemuan berikutnya nanti, oke? Jadi dikerjakan di buku PR, jangan ada yang nggak siap. Miss mau lihat sejauh mana kalian mengikuti pelajaran kita hari ini, oke? Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.